Balai Besar POM melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mengantisipasi beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Dalam press release kepada awak media Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023, di Jalan Pangeran Ratu 5 Ulu seberang Ulu Saturday Palembang, dihadiri Dr. Andes Zulkifli, APT Kepala BBPOM Palembang, Teddy Wirawan, MSI, AP, Aquirina Leonora, SSI, AP dan beberapa staf BBPOM serta perwakilan Pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Pol PP Kepolisian RI dalam intensifikasi pengawasan diharapkan dapat memberikan keterangan bagi masyarakat dalam berbelanja pangan olahan selama Natal dan Tahun Baru 2024. Dr. Andeser Zulkifli, kepada awak media yang hadir menjelaskan bahwa BBPOM telah melakukan pengawasan berimbang dengan memberikan dukungan bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, pendampingan, maupun fasilitas kemudahan berusaha. Masyarakat diimbau untuk terus menambah pengetahuan dan wawasan menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya, dengan selalu menerapkan cek-klik dengan tidak mengkonsumsi pangan tanpa izin edar, dan berani melampirkan setiap pelanggaran ke BBPOM. Tertentu yang dilarang disalahgunakan, kemudian juga ada penjualan obat keras tanpa kewenangan, dan 3 perkara penjualan obat tradisional. Ini contohnya barang buktinya kurang lebih sama seperti di depan ini. Ada 3 tersangka kita ajukan ke Prozisia dengan Teddy Wirawan, MSI, selaku Ketua Tim Penindakan BBPOM mengajak media untuk dapat menyebarluaskan informasi dengan benar bermanfaat tentang keamanan mutu dan khasiat obat makanan dan lainnya sebagai edukasi kepada masyarakat. Hasil intensifikasi pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 adalah dengan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan dilakukan di wilayah kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah sarana yang diperiksa sampai dengan tahap 4 yaitu untuk gudang marketplace 1, distributor pangan 13, sarana retail modern 38, sarana retail tradisional 17, pembuat parsel 3, jadi total ada 72 sarana yang diperiksa. Perekonomian hasil pengawasan intensifikasi peredaran pangan yaitu nilai keekonomiannya totalnya 6.101.575,00. Hari ini kami akan menyampaikan Natal dan Tahun Baru di seluruh Balai POM di Indonesia. Dan hari ini kami dari Balai Besar POM di Palembang merilis kembali apa yang sudah ditemukan di Balai Besar POM Palembang dalam pengawasan menjelang Natal dan Tahun Baru maupun pengawasan rutin selama tahun 2023. Rekan-rekan media yang saya hormati, pengawasan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 salah satu bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang, di mana pengawasan Balai Besar POM di Palembang ada yang disebut dengan pengawasan rutin yang dilakukan setiap hari oleh bidang-bidang terkait. Kemudian ada penegakan hukum, pengawasan dalam rangka penegakan hukum. Kemudian pengawasan intensifikasi pengawasan menjelang Hari Besar Agama. Dan pada hari ini kami akan menyampaikan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Natal tahun 2023 dan tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui, Balai POM melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mengantisipasi beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Intensifikasi pengawasan ini diharapkan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam berbelanja pangan olahan selama Natal dan Tahun Baru. Kegiatan intensifikasi pangan menjelang Natal dan Tahun Baru ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh 76 unit pelaksana teknis atau UPT Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Palembang. Adapun target sarana pengawasannya adalah sarana peredaran pangan olahan, gudang pangan, importir, distributor, retail, atau dan e-commerce. Nah,
Padahal target yang dilakukan dalam pengawasan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini adalah produk pangan tanpa izin edar atau TIE, pangan rusak dan atau pangan kadaluarsa. Kegiatan pengawasan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru ini dilaksanakan dalam 5 tahap, yaitu mulai dari 1 Desember kemarin sampai terakhir nanti 3 Januari 2024. Di mana seluruh balai POM di Indonesia melaporkan hasil kegiatan setiap minggu ke Badan POM. BPOM melakukan pengawasan berimbang dengan memberikan hukuman bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik melalui pendampingan maupun pemindahan maupun fasilitas kemudahan berusaha. Nah, untuk di Balai Besar POM di Palembang, dalam melakukan pendampingan atau pengawalan terhadap UMKM pangan, ini sudah banyak kita lakukan, terutama untuk produk unggulan Sumatera Selatan yaitu pempek, yang mana pada saat ini sudah lebih 40 pengusaha pempek yang dikemas dalam frozen yang sudah memiliki izin dari Badan POM. Aquirina Leonora, SC, Apkabid Pemeriksaan BBPOM Palembang menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan obat dan makanan BPOM melaksanakan 3 strategi, yaitu strategi pencegahan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi bersama tokoh masyarakat anggota DPR RI Komisi 9 yaitu Ibu Irma Suryani, SE, MM dan Ibu Insinyur Sri Melian. Rusak kemasan kita temuan 41 item, jumlah bijinya ada 73 dan ID atau kadaluarsa sebanyak 19 item, 168 biji dengan total nilai keekonomian adalah 6.101.875. Nah, tentu saja pengawasan Nataru ini untuk momen menjelang Hari Raya Keagamaan sama seperti Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk pengawasan rutin yang kita lakukan, kita melakukan pengawasan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, kemudian sarana distribusi pangan, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Bahwasanya kita sudah melakukan pemeriksaan di tahun 2023 ini sebanyak 842 sarana. Dari 842 sarana itu yang mana memenuhi ketentuan sebanyak 659 sarana dan sisanya atau sebesar 183 sarana itu yang tidak memenuhi ketentuan. Di mana memang total keekonomian cukup signifikannya cukup besar di tahun 2023 ini, di mana pada waktu itu kita ada intensifikasi pengawasan depot jamu obat tradisional ya, yang kita lakukan di beberapa wilayah kabupaten kota termasuk Kota Palembang yang menjadi memang target pengawasannya. Nah, dari hasil pengawasan kita untuk tahun 2023 ini sebanyak 442.061.900 rupiah dengan jumlah which adalah 31.896 itu yang tanpa izin edar, semua komoditi.